Oke, sekarang kita masuk ke subklausul 8.3 tentang desain dan pengembangan produk dan jasa. Biasanya, kalau kamu sudah berpengalaman bekerja atau fokus di bidang industri, kamu pasti tahu tentang istilah R&D atau Research and Development. Seorang yang bekerja di bagian R&D harus paham tentang konsep desain dan pengembangan produk dan jasa dalam ISO 9001 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan lagi. Video ini adalah video lanjutan tentang pelatihan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk berkarir di dunia industri. Nah, sebelumnya banyak video yang sudah saya bahas, yaitu tentang pengenalan ISO, dasar-dasar ISO, pengetahuan dasar auditor ISO, konteks organisasi, kemudian ada konsep kepemimpinan dan komitmen, perencanaan, dukungan organisasi, dan yang sekarang adalah operasional. Dan ini ada subkategori lagi ya, pengendalian operasi dan desain pengembangan. Ada lagi videonya proses eksternal produksi dan pelepasan, ini yang atas itu 13 menit, yang bawah 16 menit durasi videonya. Setelah menonton yang pertama, nanti saya potong untuk video selanjutnya, kemudian saya teruskan ke materi yang ini proses eksternal, dan saya lanjutkan langsung ke materi menjawab soal ujiannya. Oke, untuk yang pertama saya teruskan videonya untuk pengendalian operasi dan desain pengembangan selama 13 menit. Silahkan menonton. Halo, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang klausul kesadaran, komunikasi, dan pengendalian dokumen. Di video kali ini kita akan belajar tentang klausul 8, yakni tentang operasional. Klausul 8 ini adalah klausul yang memiliki konten paling banyak di antara klausul yang lainnya. Dalam proses audit, klausul 8 ini juga adalah klausul yang paling sering diperdebatkan loh. Klausul ini berisi kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam proses operasional di dalam suatu perusahaan. Mencakup kaidah tentang perencanaan operasi, persyaratan produk dan jasa, desain pengembangan produk, pengendalian proses, pelepasan produk atau product release, dan pengendalian produk yang tidak sesuai. ISO 9001 adalah standar sistem manajemen yang berlaku untuk semua jenis perusahaan. Maka, istilah yang digunakan di dalam standar ini dapat mengacu kepada perusahaan yang fokus memproduksi produk atau fokus memberikan jasa. Pastikan kamu benar-benar memperhatikan penjelasan klausul 8 ini ya. Kita masuk ke subklausul pertama di dalam klausul 8, yakni perencanaan dan pengendalian operasi. Di dalam subklausul ini, kita akan membahas beberapa hal yang mirip dengan klausul 4.4, yakni tentang proses bisnis. Hal yang harus dilakukan di sini adalah kita harus menetapkan dan mengendalikan hal-hal seperti: pertama, proses input produksi, proses produksi, output produksi, aspek yang harus diperhatikan dalam produksi, dan yang terakhir adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam proses. Untuk memudahkan kamu memahaminya, bayangkan kita punya bagian input sebelah kiri, kemudian masuk ke bagian proses, kemudian output. Di atasnya kotak proses kita lihat ada risiko, peluang, dan sasaran mutu. Kemudian di bawah kotak proses ada penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Input proses dapat berbentuk kriteria proses atau spesifikasi produk dan jasa yang dapat diterima oleh pasar. Untuk proses produksi sendiri, kita akan banyak diskusikan nanti di subklausul 8.4 dan 8.5. Sedangkan output produksi itu sendiri akan lebih banyak dibahas di subklausul 8.6 dan 8.7. Pada proses produksi, kita melihat hubungan dengan risiko, peluang, dan sasaran mutu. Aspek-aspek ini sudah pernah kita bahas di klausul 6 atau klausul perencanaan. Sedangkan hubungan kotak proses dan kotak sumber daya
itu terkait dengan fasilitas seperti mesin, orang, tempat kerja, alat ukur, dan aspek lainnya yang mendukung terlaksananya proses produksi sesuai dengan kriteria input. Setelahnya, kita hanya harus mengidentifikasi kembali dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendukung seluruh konsep perencanaan dan pengendalian operasi tersebut. Sekarang kita akan masuk ke sub klausul 8.2 tentang persyaratan produk dan jasa. Setiap produk dan jasa yang diproduksi memiliki persyaratan tertentu, bukan? Seperti helm misalkan, ia memiliki persyaratan kekuatan spesifikasi material dan dimensi. Atau smartphone kita misalnya pasti memiliki banyak sekali persyaratan teknisnya. Bisa itu terkait dengan ukuran memori, spesifikasi kamera, dimensi, operating system, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana kita mengumpulkan seluruh sumber yang berisi persyaratan produk dan jasa yang kita produksi? Inilah tujuan dari subklausul ini. Sumber utama persyaratan produk dan jasa adalah pelanggan atau pasar. Jika komunikasi perusahaan dengan customer tidak menghasilkan input yang cukup, maka kita juga akan kekurangan aspek terhadap persyaratan produk dan jasa yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa komunikasi dengan pelanggan harus mencakup 5 hal. Yaitu pertama, memberikan informasi yang jelas tentang karakteristik produk atau jasa yang kita produksi. Umumnya istilah ini disebut dengan product knowledge. Kedua, menangani permintaan informasi lebih lanjut, kontrak atau pesanan, termasuk perubahan pada produk atau jasa. Ketiga, membuka kanal feedback atau umpan balik pelanggan yang berhubungan dengan produk dan jasa. Keluhan pelanggan termasuk diantaranya. Keempat, menangani atau mengendalikan kekayaan pelanggan. Maksud dari kekayaan pelanggan akan dibahas di klausul-klausul berikutnya. Yang terakhir adalah menetapkan persyaratan khusus jika relevan. Persyaratan khusus ini biasanya dimaksudkan bagi produk atau jasa yang custom atau mengikuti detail keinginan pelanggan. Setelah kita memaksimalkan komunikasi pelanggan, sumber persyaratan produk dan jasa lainnya adalah persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jika kamu bingung, persyaratan atau undang-undang yang dimaksud sering berupa standar atau yang kita kenal sebagai SNI, yakni Standar Nasional Indonesia. Contohnya helm lagi. Helm adalah produk yang wajib memenuhi standar SNI. Smartphone juga memiliki standar spesifikasi material atau seperti yang kita sebut TKDN untuk dapat dipasarkan di Indonesia. Nah, maka semua itu adalah persyaratan yang harus dipatuhi dalam memproduksi dan memasarkan produk dan jasa dari suatu perusahaan. Kemudian, terkadang tidak seluruh persyaratan baik itu dari pelanggan maupun dari peraturan dapat kita penuhi semuanya. Sebab, kita juga memiliki keterbatasan sumber daya untuk memenuhi segala spesifikasi yang dipersyaratkan. Sehingga kita harus memastikan persyaratan apa saja yang bersifat wajib dan mampu kita penuhi, kemudian mendokumentasikannya di dalam dokumen tertentu sebagai acuan dalam melakukan produksi. Jika suatu saat sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan meningkat atau bahkan berkurang, sehingga berdampak terhadap total kriteria atau persyaratan yang dapat dipenuhi, maka organisasi harus memastikan perubahan persyaratan tersebut tertuang dalam dokumen yang sudah ditetapkan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke subklausul 8.3 tentang desain dan pengembangan produk dan jasa. Biasanya, kalau kamu sudah berpengalaman bekerja atau fokus di bidang industri, kamu pasti tahu tentang istilah R&D atau Research and Development.
Seorang yang bekerja di bagian R&D harus paham tentang konsep desain dan pengembangan produk dan jasa dalam ISO 9001 ini. Bahkan di beberapa sektor perusahaan, aktivitas R&D ini menjadi aktivitas utama loh. Contohnya perusahaan kimia atau petrokimia yang memproduksi bahan kimia sesuai dengan kebutuhan pasar. Maka mereka harus memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk melakukan uji coba desain dan pengembangan produk baru sebelum diproduksi secara massal di pabrik. Aktivitas desain dan pengembangan produk dan jasa terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya adalah perencanaan desain, input desain, pengendalian desain, output desain, dan perubahan desain. Dalam perencanaan desain, kita harus memastikan segala proses dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan desain dan pengembangan produk dan jasa. Informasi tersebut dapat berasal dari divisi lain seperti divisi penjualan dan pemasaran, divisi produksi, dan divisi perencanaan produk. Kita juga harus merencanakan tentang bagaimana desain yang kita buat nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Untuk itu, kamu harus tahu apa bedanya verifikasi dan validasi. Ada yang tahu? Baik, verifikasi adalah kesesuaian hasil dengan perencanaan. Sedangkan validasi adalah kesesuaian hasil dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita masuk ke input desain. Di dalam input, kita harus memastikan segala informasi dan spesifikasi yang dimaksudkan di dalam desain yang hendak kita lakukan. Informasi atau spesifikasi tersebut dapat berupa sifat, durasi, kerumitan, dan karakteristik lainnya sesuai dengan permintaan pelanggan dan pasar. Maka, umumnya kita akan berhubungan dengan divisi penjualan dan pemasaran untuk menganalisis apa sebetulnya yang diminta oleh pasar. Di samping itu, kita juga harus pastikan kembali persyaratan atau peraturan yang harus dipenuhi terkait dengan produk atau jasa yang ingin kita desain. Setelah kita memastikan perencanaan dan input desain pengembangan produk, maka tahap selanjutnya adalah melakukan desain dan pengembangan produk kita sendiri yang kemudian akan menghasilkan suatu produk atau jasa yang kita inginkan. Nah, disinilah tahap kesesuaian dengan apa yang kita rencanakan tadi. Kita harus melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil, desain, dan pengembangan yang ada. Maka kita harus memastikan bahwa output desain dan pengembangan memenuhi persyaratan input dan memadai untuk proses selanjutnya, artinya proses produksi dalam skala lebih besar. Kemudian, kita harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang output, desain, dan pengembangan yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, jika ada perubahan desain dan pengembangan yang dilakukan karena hasil verifikasi dan validasi menunjukkan harus dilakukannya desain ulang, maka kita harus menyimpan atau mendokumentasikan tentang proses perubahan desain yang terjadi. Hal ini sangat penting loh, sebab ini terkait dengan trial and error dalam proses desain dan pengembangan. Jika dalam proses desain ulang kita menggunakan persyaratan dan spesifikasi yang sebelumnya tidak valid, maka output desain yang dihasilkan jadi tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, kita harus memastikan perubahan apa saja yang harus ditetapkan pasca dilakukannya verifikasi dan validasi. Bagaimana? Cukup bahkan informasi yang didapat di pengendalian operasi? Ingat, kita baru membahas 3 subklausul yang ada di dalam klausul 8. Masih ada subklausul lainnya loh. Selintas, hal yang kita diskusikan tadi mungkin terkesan rumit atau terlalu banyak hal yang harus diperhatikan. Namun, pastikan kamu mengulangi materinya lagi atau membaca standar ISO 9001 sendiri untuk memastikan pemahaman yang lebih komprehensif. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengendalian proses produksi dan proses eksternal
pelepasan produk dan jasa, serta pengendalian produk yang tidak sesuai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu tadi video penjelasan tentang pengendalian operasi dan desain pengembangan selama 13 menit durasinya ya. Untuk video selanjutnya akan saya teruskan di part ke-11. Maka dari itu silahkan simak terus di channel Pejuang Karyawan. Kalau ada update terbaru pasti akan muncul di halaman Pejuang Karyawan. Jadi tonton terus dan pantau terus di channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.